Baik, selamat datang dan selamat bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi kali ini adalah pidato atau dalam bahasa Indonesianya adalah teks pidato persuasif. Baik, Ibu ingin menyampaikan kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Baik, selain kompetensi dasar, ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ada 2. Ya. Baik, yang pertama adalah mengidentifikasi informasi pidato persuasif. Yang kedua adalah mengidentifikasi pesan dalam teks pidato persuasif. Baik, yang berikutnya adalah pidato persuasif. Pidato persuasif terdiri dari apa saja sih? Yang pertama adalah pengertian. Yang kedua adalah tujuan. Yang ketiga ada ciri isi teks pidato persuasif. Yang keempat adalah cara memersuasi. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi atau identifikasi gagasan. Baik, penjelasannya adalah sebagai berikut. Pengertian pidato persuasif adalah teks yang disampaikan secara lisan kepada halayak yang isinya berupa ajakan atau bujukan. Jadi, teks pidato persuasif itu adalah isinya tentang ajakan, ya, atau bujukan-bujukan. Supaya apa? Supaya pidato tersebut isinya tentang bujukan. Nah, tujuannya adalah mendorong untuk mengikuti harapan atau keinginan-keinginan pembicara. Ya, agar keinginan tersebut tercapai, pembicara harus mampu meyakinkan kepada halayak agar mau melakukan sesuai dengan harapan pembicara. Ya, jadi tujuannya itu. Bagaimana supaya si pembicara itu bisa mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Baik, yang berikutnya adalah ciri isi teks pidato persuasif. Isi teks pidato persuasif yang pertama adalah berupa ajakan atau dorongan untuk melakukan seperti yang diharapkan oleh pembicara. Ya, dan tak lupa juga teks pidato persuasif juga berisi fakta-fakta. Selain fakta, ada apa sih? Ada pendapat. Ya, pendapat siapa? Ya, pendapat yang berbicara atau yang berpidato. Nah, fakta dan pendapat ini dijadikan sebagai dasar penyampaian ajakan-ajakan dalam teks pidato persuasif. Memersuasi teks pidato persuasif. Ada berapa sih? Baik, cara memersuasi teks pidato ada 3. Yang pertama adalah cara emosi. Yang kedua adalah cara etika. Dan yang ketiga adalah cara logika. Nah, kita akan jelaskan satu-satu. Baik, yang pertama cara emosi. Cara emosi ini bagaimana sih? Ya, cara emosi ini dilakukan oleh pembicara dengan memberikan ungkapan-ungkapan atau kata-kata tertentu supaya apa? Pendengar merasa tersinggung, bahkan menimbulkan efek emosi. Baik, yang kedua adalah cara etika.
Cara etika bagaimana? Pendapat, pendekatan sikap atau sentuhan sikap. Ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan pendekatan sikap, perilaku atau etika. Ya, sentuhan sikap perlu dilakukan oleh pembicara dalam rangka membuka wawasan. Wawasan siapa? Wawasan pendengar terkait dengan hal yang disampaikan. Baik, yang ketiga adalah cara logika. Apa saja sih? Nah, cara logika ini adalah cara yang dilakukan oleh pembicara dengan pendekatan logika. Pendengar diajak untuk berpikir dan bernalar agar mampu membuka wawasan bahwa hal yang disampaikan oleh pembicara adalah masuk akal atau logis. Ya, cara logika ini menuntun pendengar untuk menggunakan akal pikiran dalam memahami permasalahan yang disampaikan oleh pembicara. Ya, itu cara memersuasi. Baik, yang berikutnya adalah identifikasi atau mengidentifikasi gagasan. Dengan menyimak pidato yang disampaikan oleh pembicara, pendengar akan mendapatkan informasi tentang gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan di dalamnya. Gagasan, pikiran, atau pandangan lebih dipandang sebagai hal yang disampaikan oleh pembicara pada awal-awal pembicara. Jadi yang namanya gagasan, pikiran, atau pandangan biasanya disampaikan oleh pembicara pada awal pembicaraan ya. Ya, baik. Yang disampaikan ini adalah murni pendapat pembicara, walaupun di dalamnya bisa saja dinukil dari pendapat ahli atau teori-teori tertentu sebagai pengantar permasalahan yang disampaikan. Baik. Mengenai teks pidato persuasif ya. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak, dan tetap semangat dalam belajar walaupun jarak jauh atau melalui daring. Selamat beraktivitas. Terima kasih.